Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, jamaah sekitaran Donomulyo, jamaah Habibul Huda, jamaah RT 2 Mentaraman, jamaah Al-Falah Perapatan, jamaah Kauman, jamaah Masjid At-Taubat, juga jamaah Trisula yang semuanya kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-18 dari bulan suci Ramadan, yang mana 10 hari kedua ini adalah ghufron atau pengampunan Allah. 10 hari pertama dari Rasulullah SAW bersabda bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat, kasih sayang Allah itu dicurahkan pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah pengampunan Allah. Kita insya Allah mendapatkan semua itu bila kita benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan inayah Allah, mendapatkan kekuatan dan juga kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Kemudian sedikit yang akan kami uraikan, kita sambung tentang pembahasan dari kitab Maqasidus Shaum. Pada pasal yang ketiga ini menerangkan tentang adabnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuhu utawi pira-pira adabe tata kramane poso kusitatun ana 6. Lafaz aslinipun al-faslu tsalits fi adabi. Waya utawi adabe siam iku sitatun enten 6. Ahadua salah suwijine dari 6 tadi iku hifdzul lisani, njogo lisan, wal jawarihi lan anggota badan, anil mukhalafati saking maksiat. Jadi yang pertama dari adabnya atau tata keramanya orang berpuasa itu adalah menjaga lisan dan juga menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan ke arah maksiat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Man utai sapa wong iku lam yada ora gelem tinggal sapa man qaula zuri ing pengucapan celo utawa lacut, wal amala lan ora gelem tinggal nglakoni sapa man bihi kelawan azur. Berarti nglakoni bihi azur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan tercela, ucapan-ucapan bohong, wal amala bihi, dan juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang cela, falaisa mongko ora ana iku lillahi kedue Gusti Allah apa hajatun butuh fi ayada ing dalem ing yen ta oleh tinggal sapa man ta amahu ing panganane man wasyarabahu lan ombenane man. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan tercela dan juga perbuatan tercela, maka tiada pun sedikit bagi Allah, tiada kebutuhan butuh sedikit pun dari Allah di dalam orang itu dalam rangka meninggalkan makanannya dan juga minumannya. Artinya dia puasa pun hanya meninggalkan menggugurkan kewajibannya saja. Dan juga pahala-pahala atau yang Allah katakan di dalam hadis qudsi bahwa puasa itu hanyalah milikku. Nah, kalau orang yang berpuasa itu melakukan hal itu, maka dia berarti merampas
puasa itu dari Allah, yang sebenarnya seyogianya dihaturkan kepada Allah, namun dia tidak menghaturkannya. Dia hanya lapar dan dahaga saja, tapi tidak meninggalkan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba qaimin hadzuhu min qiyami as-sahru wa rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju'u wal atasyu. Rubba qaimin, pirang-pirang wong kang padha salat, banyak orang yang melakukan sholat, hadzuhu kang utawi bagiane qaim, min qiyami saking oleh nglakoni qaim, wong sing salat niku wau iku as-saharu payah, ora turu. Pancene salat bengi, salat ora turu dan lain sebagainya. Waruba shaimin, lan sak pirang-pirang wong sing poso, hadzu kang utawi bagiane shaim min siyami saking posone shaim iku alju'u luwe wal atasyulan ngelak. Jadi banyak dari kita orang-orang awam itu, jadi sholatnya atau sholat sunnahnya ya gitu, sholat sunnahnya tidak dapat bagian apa-apa kecuali hanya dia lelah. Dan juga kebanyakan, dan juga banyak, bukan kebanyakan, banyak orang-orang yang puasa itu bagiannya itu hanya lapar dan dahaga. Nah, ini kalau dilihat dari maknanya maknanya yang kebanyakan diuraikan oleh para ustadz kiai, bahwa ini adalah seolah-olah memang kepayahan, kesia-siaan belaka. Namun dari dawe Kanjeng Nabi ini, kita juga dari ikhtiar dan hati-hati, tenanan lek ngibadah, tenanan lek nih sholat, ini kita supaya hanya merasa punya ini. Artinya apa? Kita sholat ya memang hanya dapat payah itu saja, kita enggak menghitung-hitung pahala gitu. Dan juga kita puasa pun tidak menghitung-hitung pahala, kita bagiannya hanya dapat lapar dan dahaga. Untuk pahala hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menghitung, hanya rahmatnya Allah itulah yang kita harapkan itu. Nah, kita lanjutkan. Asani utawi adab kang nomor loro dari adabnya orang berpuasa, idza diya tekalane den celuk den undang sapa as-shaim ila ta'amin maring panganan, wa huwa hale utawi wong sing poso iku shaimun sing poso, wong poso ya fal yakul mongko ngucap sapa man inni shaimun. Lek dikongkon maem enek poso Ramadan ngene iki kabeh yo ngerti wong Islam mosok ditawani maem lah ya kebacut sing nawani. Nah, maksudnya nek di luar puasa atau di daerah-daerah yang mayoritas non muslim dan dia tidak tahu kalau kita itu muslim, kemudian ditawani, ayo makan, silakan makan, maaf saya berpuasa, maka harus bilang begitu, maaf saya berpuasa. Nah, di kalangan orang muslim sendiri, mayoritas orang Islam semuanya berpuasa, kemudian nenek uang kayak nawani kon mangan, ya kebangetan. Wong dia sendiri kewajiban puasa tapi tidak melakukan, tak malah tawa-tawa nang ngene wong poso. Ya tapi setidaknya juga dijawab aku poso. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza ahadum ila amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun, sama tadi artinya. Kemudian diuraikan oleh Kiai Musannaf, yadzkuru dzalika i'tidzaran ila da'i, karena ucapan itu aku poso iku mau i'tidzaran supaya aweh ngerti, amrih peringatan ila da'i marang wong sing ngajak ngomong aku poso, dadi kokon terang-terangan li Allah yang kasira qalbu, sehingga supaya yen to cah apa sadar, katakanlah sadar apa kalbu atine wong sing ajak-ajak.
Kalau dia itu orang Islam tapi nggak berpuasa, aku ajak makan supaya dia itu sadar lagi, ingat bahwa itu adalah waktu atau wajib melaksanakan puasa. Fa'in khofa ar-riya'a, dan maka apabila dia orang yang puasa itu tadi khawatir riya, pamer, warroya biudrin akhor, maka dia memperlihatkan alasan yang lain atau mengatakan dengan alasan yang lain. Nek umume nek kene orang ngomong ya aku poso nek pas sunah, poso sunah. Aku enek perlu. Artinya perlu itu tadi semua maklum kalau di sini berarti puasa. Aku perlu artinya puasa. Kalau nggak paham ya dijelas nih. Aku poso. Itu. Yang ketiga asal itu mayakulu idza aftara. Ini sama seperti yang pernah kami uraikan beberapa hari yang lalu tentang orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi ini ada beberapa riwayat juga sama seperti beberapa hari yang lalu kami sampaikan hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kana yakulu idza aftara." Rasulullah ketika berbuka beliau berdoa, "Zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa tsabatal ajru insyaallah." Nah, waruya aidon, dan juga diriwayatkan lagi ada Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, pernah juga kami rangkai itu dari guru kami, dari kiai kami itu biasa berdoanya dari awal Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, ya. Zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabbatal ajru insyaallah taala. Ada terusannya. Doa, ya wasi'al fadli ighfirli a'anani warzuqni fa'aftartu. Mungkin dulu yang pernah dengar dari guru-guru kita menyimak video ini jadi ingat lagi. Saya ulangi, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu, ya. Zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala, ya wasi'al fadli ighfirli a'anani warzuqni fa'aftartu. Nah, di sini juga ada dalam hadis alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzuqni fa'aftartu. Nah, ini sama dalam hadis. Jadi doa sebelum ketika berbuka itu memang ada di dalam tuntunannya, di dalam hadis juga ada, itu ada, ya. Doa malah Rasulullah bersabda bahwa mustajabnya doa bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka. Jadi ketika berbuka kita pun juga disunahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Ya, kami ulangi, berdoa sebanyak-banyaknya, baik itu dengan doa yang sudah maksur dari Rasulullah, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana tuntunan dari guru-guru kita, juga boleh doa dengan bahasa umi, bahasa ibu sendiri. Artinya kalau orang Jawa bahasa Jawa, orang Indonesia bahasa Indonesia, Madura bahasa Madura, dan lain sebagainya. Itu pun juga dianjurkan. Kemudian ar-rabi'u, adab yang keempat, ma yuftaru alaihi wa huwa rutabun. Yang utama ini bahwa disunahkan juga ketika berbuka itu dengan kurma. Kalau kurma ada kurma basah, kurma sik tas mateng ngono iku, ning ngene Arab kono. Kene kurma kering wae angel golekane. Kurma kering. Kalau enggak ada kita biasa kolak, nggih kolak. Sekolah saat nemune ora enak kolak ya banyu putih. Nah, sebagaimana Rasulullah juga bersabda, fa ilam yakun, wis nek ora enek cukup blas, ora enek blas ya wis toh sak enek-eneke ngombe banyu putih ae. Iku malah nyegerne. Wonten itu juga sunah. Nah, kemudian sedikit kami teruskan, orang yang berpuasa ketika berkumur sampai ketelan misalkan. Bismillahirrahmanirrahim, diterangkan dalam kitab Al-Iqna. Ya, ini kami ambil dari buku
saku sukses ibadah Ramadan dari Yai Ma'ruf Khozin ya. Yai Ma'ruf Khozin ini dari PWNU Jawa Timur. Walau sabaqo ma'al madmadhati awil istinsyaqi ila jaufihi nudhira in balagu aftara wa illa fala. Kata al-Iqna Syarbini juz 1 halaman 237. Artinya jika kemasukan air kumur ke dalam perutnya maka diperinci. Jika dengan cara tidak lazim maka batal. Dan jika dengan cara wajar atau lazim maka tidak batal. Nah, yang tidak lazim itu bagaimana? Yang tidak lazim masuk kamu sampai memang pendanga. Nah, itu kan dari kemungkinan kemasukan kan besar. Tapi kalau kumur biasa nggak sengaja kok airnya itu masuk ke telan tanpa sengaja ya, dengan air yang sedikit biasa kumur itu, maka itu tidak batal karena tidak sengaja, unsurnya tidak ada kesengajaan. Kalau dalam hatinya siapa yang tahu? Kalau dia tahu mestinya tahu bahwa itu sengaja. Kalau sengaja berarti batal. Tiada hakim di sini kecuali dia dan hanya dia dan Allah sendiri. Kemudian suntik di siang hari. Di siang hari kalau suntik walau sholat dawa li jirohatin ala saki ila dakhil lahmi au gharaza fihi sikinan wa sholat mukhahu lam yuftir li annahu laisa bijaufin. Yang artinya jika seseorang memasukkan obat buat luka dipetis sampai ke dalam daging, jadi dari luar sampai ke dalam daging, atau menancapkan pisau di betis tersebut sampai ke sumsum misalkan, maka hal itu tidak membatalkan puasanya karena daging itu bukan rongga tubuh. Jadi lek suntik iku ora apa-apa. Suntik kuwi ora apa-apa. Nek catu dikei obat iku ya ora apa-apa. Sing apa-apa kuwi ya, sing jadi masalah yang membatalkan itu adalah dari lubang-lubang yang terus ke dalam jauf, ke dalam perut, ke dalam tenggorokan yang langsung, artinya ada di telinga, ini terasa di tenggorokan, hidung, mulut, kemaluan, itu juga masuk ke jauf. Nah, itu yang membatalkan. Ya, kemudian memasukkan obat mata, ini pun juga tidak apa-apa, tidak membatalkan. Wala yadhurul ikhtihalu wa in wujida ta'muhu ayil kukhli bihalqihi li'annahu la yanfudhu minal aini ilal khalqi wal wasilu ilaihi minal masami. Kada fil mahalli, dalam kitab Al-Mahalli juz 2 halaman Shahifah 56, boleh memakai celak mata. Berarti ini dikiaskan obat mata dikiaskan dengan ini ya. Sekalipun ditemukan rasa pada tenggorokan karena celak tidak dapat tembus dari mata sampai tenggorokan, dan sesuatu yang sampai ke tenggorokan itu hanya melalui jalan pori-pori, sedang pori-pori bukan termasuk lubang badan yang dapat membatalkan puasa. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, celaan nggak popo, ngobati moto sing beleken yo ora apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.